Sunda lagi ada di Gedung Juang nih. Nah, jadi di sini kita akan mencari seputar informasi tentang Kerajaan Sunda yang ada di Museum Bekasi Gedung Juang ini. Nah, dengan saya Aiska Putri Agasa, Saya Alia Sari, Saya Yahima, saya Putri Yusti, saya Kesha Nita Sanita. dan satu lagi teman kami Kesha Shinia yang berhalangan hadir. Langsung aja yuk ikuti keseruannya. Bye bye. Halo teman-teman semuanya. Sekarang aku lagi ada di Kabupaten Bekasi nih. Dan kali ini aku akan mengunjungi Museum Bekasi di Gedung Juang 45 yang bertepatan di Tambun Selatan. Langsung saja yuk ikutin aku. Nah, teman-teman, ini tampak langsung Gedung Juang 45 Bekasi yang tepatnya berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, sekarang kita sedang berada di pintu masuk Gedung Juang nih, teman-teman. Nah, di sini kita akan memperlihatkan seputar informasi terkait Kerajaan Sunda dan prasasti peninggalannya. Langsung aja yuk. Gedung Juang 45 Bekasi sendiri adalah monumen sejarah yang menjadi pusat pertahanan rakyat melawan Belanda, Jepang, dan Sekutu. Pada 1945, gedung ini digunakan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara dan pusat komando perjuangan RI. Nah, teman-teman, lihat deh, di sini ada yang namanya buku interaktif Kerajaan Sunda yang mana isinya penjelasan mengenai dokumen bersejarah yang ada di Gedung Juang loh. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke Pasunda Bubat nih. Nah, di mana di sini kalau kalian pernah dengar orang Jawa dan Sunda itu nggak boleh menikah karena mitosnya di sini itu waktu dulu Raja Hayam Wuruk ingin mempersunting Dyah Pitaloka tetapi tidak disetujui oleh Raja Linggabuana sehingga Dyah Pitaloka itu merasa sakit hati dan bunuh diri, dan sebelum bunuh diri itu dia menyumpahi bahwa keturunannya nanti itu tidak boleh menikahi orang yang di luar Sunda. Lanjut dari Pasunda Babat, sekarang kita akan melihat awal masa Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda dahulu didirikan oleh Maharaja Tarusbawa setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Sanya atau Maharaja Haris Dharma kemudian berhasil menyatukan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang sebelumnya berpisah. Nah, selanjutnya kita ada perpindahan pusat Kerajaan Sunda dari Kawali ke Pakuan Pajajaran. Pada abad ke-14 sampai 15, Kerajaan Galuh menjadi kerajaan utama di Tatar Sunda dengan Prabu Niskala Wastukancana sebagai raja. Setelah itu, Dewa Niskala memimpin Galuh dan Prabu Susuk Tunggal memimpin Sunda. Pada abad ke-15, Ratu Jayadewata menyatukan kedua kerajaan dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pakuan Pajajaran. Dia dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang tercatat dalam beberapa prasasti seperti Batu Tulis, Kebantenan, dan Geger Hanjuang. Nah, selanjutnya kita akan melihat piagam atau prasasti Kebantenan. Prasasti Kebantenan yang dikeluarkan oleh Sri Baduga Maharaja yang ditemukan di Bekasi merupakan bukti bahwa pada masa Kerajaan Sunda, Bekasi termasuk ke dalam salah satu wilayah kekuasaannya loh. Nah, selanjutnya di sini kita ada Kerajaan Sunda runtuh sampai Islamisasi Tatar Sunda. Di sini ada tempat penobatan Raja Sunda dan Sultan Banten yaitu Watu Gilang tahun 1930. Dan selanjutnya di sini ada Masjid Agung Banten tahun 1880.
Nah, teman-teman, setelah Prabu Surawisesa meninggal, Sunda semakin terdesak oleh Banten di barat dan Cirebon di timur, sehingga wilayahnya semakin menyempit. Lalu, pengaruh Islam mulai masuk ke pedalaman Sunda, sehingga mempercepat runtuhnya kerajaan ini. Nah, sehabis dari kerajaan Sunda runtuh, kita ada Raja Prabu Siliwangi, yaitu kerajaan Sunda yang pertama. Nah, teman-teman, menurut Saleh dan Sasmita, Prabu Siliwangi identik dengan Prabu Jayadewata yang berkuasa sebagai Raja Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran pada 1482 sampai 1521. Lanjut ke sini, di sini ada perjalanan Ratu Samyam atau Prabu Surawisesa ke Malaka. Nah, perjalanan Ratu Samyam ke Malaka dilakukan untuk hubungan kerjasama dengan Portugis pada 21 Agustus 1522 yang ditandai dengan pembangunan Padrao di Pelabuhan Sunda Kelapa loh. Watu Gilang adalah batu andesit yang berada di depan gerbang utara Keraton Surosowan yang digunakan sebagai tempat penobatan Raja-Raja Banten loh. Nah, menurut Babat Banten, batu ini disebut Watu Gilang dan dalam cerita Parahyangan dikaitkan dengan Siti Inggil, tempat Raja duduk saat menerima para pembesar kerajaan. Nah, teman-teman, ada lagi nih hal yang menarik di Gedung Juang loh. Di Gedung Juang ini terdapat teater yang dapat kalian saksikan secara gratis. Nah, isi dari teater ini menampilkan mulai dari sejarah Gedung Juang 45 Bekasi hingga apa saja kuliner khas Bekasi. Menarik sekali, bukan? Jadi itu informasi terkait kerajaan Sunda yang berada di Museum Gedung Juang, Bekasi. Nah, dari informasi tersebut, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, kerajaan Sunda ini dimulai di Jawa Barat. Yang kedua, perang Bubat dengan Majapahit berakhir dengan tragis. Yang ketiga, kerajaan Sunda berpindah pusat ke Kawali. Yang keempat, ada prasasti kebantenan, itu menandai kekuasaan di Banten. Yang kelima, ada kerajaan Sunda runtuh karena Islamisasi yang letaknya itu utamanya itu di Cirebon dan Banten. Lalu yang terakhir, Raja Prabu Siliwangi adalah raja besar terakhir di kerajaan Sunda. Nah, itu saja vlog dari kita. Dan jangan lupa untuk terus melestarikan sejarah perkembangan kerajaan Sunda. Terima kasih telah menonton.